Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari R09 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi keperilakuan dengan judul bab pengendalian keuangan. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai definisi pengendalian keuangan. Jadi secara umum pengendalian adalah proses atau usaha yang sistematis dalam penetapan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga suatu tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengendalian keuangan itu adalah dapat diartikan sebagai tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut dengan umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana tersebut terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi pengendalian ini didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Selanjutnya mengenai fokus sistem pengendalian. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, maka secara tradisional fokus sistem pengendalian ini terletak pada 7 faktor berikut ini. Yang pertama itu ada mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan berintegritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan cara memisahkan tugas dan tanggung jawab karyawan. Yang ketiga itu mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Lalu yang keempat itu menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan akurat. Lalu yang kelima yaitu memastikan bahwa dokumentasi yang telah disiapkan itu memadai. Yang keenam itu menjaga aktiva dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aktiva tersebut. Lalu yang terakhir, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya mengenai proses administratif dan implementasi dalam pengendalian. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi proses perencanaan dalam suatu organisasi ini ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekadar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Suatu perencanaan tersebut yang terlalu teknis atau terlalu logis itu dapat menimbulkan suatu kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada. Hal ini karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian dan implementasi rencana. Lalu yang kedua, umpan balik. Umpan balik dalam suatu organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dilakukan secara rutin dan dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk mengevaluasi penyusunan. Lalu yang ketiga itu ada interaksi pengendalian. Dalam proses ini dapat dipengaruhi secara mendalam oleh dampak-dampak dari umpan balik. Tujuannya berlawanan sehingga tidak akan menjadi penting untuk dijadikan prioritas karena sasaran rencana menekankan pada ukuran-ukuran kinerja secara statistik yang didasarkan pada ukuran-ukuran umpan balik yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor kontekstual dalam suatu pengendalian. Jadi konteks dapat menjadi penting jika keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks lebih mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Semua daftar dari faktor-faktor kontekstual itu merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Yang pertama itu ada ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan.
ukuran dipandang sebagai peluang jika ukuran berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran juga dapat menjadi suatu hambatan jika ukuran tersebut pertumbuhan ekonominya menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Lalu yang kedua itu ada stabilitas lingkungan. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan, seperti pengenalan sejumlah produk baru, tindakan-tindakan pesaing yang melakukan metode produksi yang lebih baik atau lebih efisien, atau inisiatif pihak pengambil keputusan yang memengaruhi unit-unit kerja. Lalu yang ketiga itu ada motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan ini tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif keuangan dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau suatu perusahaan yang non-profit. Lalu yang keempat itu ada faktor-faktor proses sederhana maupun kompleks dan biaya variabel maupun biaya tetap akan diperlihatkan secara singkat untuk mengilustrasikan pentingnya proses suatu variabel. Proses yang sederhana tadi merupakan salah satu yang dapat dikarakteristikkan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Sedangkan suatu proses yang kompleks itu melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya mengenai pertimbangan-pertimbangan rancangan dalam suatu pengendalian. Menurut Siegel dan Marconi pada tahun 1989, mereka menjelaskan bahwa untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara untuk menemukan hubungan suatu sebab akibat yang dipercaya itu lebih bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Karena lebih fokus pada perilaku dibandingkan dengan mekanis, maka para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output. Jadi pengembangan rencana hingga mencapai tingkat yang sempurna itu menjadi tujuan yang tidak realistis. Masih mengenai pertimbangan-pertimbangan rancangan suatu pengendalian. Jadi terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai antisipasi terhadap konsekuensi logis. Jadi antisipasi terhadap konsekuensi logis ini merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain suatu pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil tersebut adalah baik atau buruk. Suatu pengendalian juga akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi, baik yang tepat maupun tidak. Tetapi, pengendalian lebih mencerminkan suatu konsekuensi perilaku terhadap strategi pengendalian khusus. Lalu yang kedua mengenai relevansi dengan teori agensi. Sebagian besar tinjauan terhadap aplikasi teori agensi mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki pengenalan terhadap konsep teori agensi seperti risiko moral dan pendorong kemampuan serta kemampuan matematis yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga itu mengenai pengelolaan perubahan. Jadi di sini pengelolaan perubahan ini adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer juga melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih sering kali diharapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Selanjutnya mengenai pengendalian dalam era pemberdayaan. Jadi bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak itu harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespons terhadap kebutuhan konsumen. Akan tetapi, untuk mengejar peluang dapat menempatkan bisnis dalam risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang dapat menghancurkan integritas perusahaan.
Untuk melindungi perusahaan tersebut, para manajer senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dan bagaimana karyawan tersebut yakin bahwa bawahan dengan bakat kewirausahaan tidak membahayakan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Para manajer cenderung untuk mengartikan pengendalian ini secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi terdapat 4 unsur penting dalam lingkungan bisnis, yaitu yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik atau diagnostik system. Sistem pengendalian diagnostik ini memungkinkan para manajer untuk memastikan bahwa tujuan penting telah diraih secara efisien dan efektif. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem pengendalian diagnostik untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan-tujuan yang penting secara strategis. Selanjutnya, sistem kepercayaan atau belief system. Sistem kepercayaan ini memberdayakan dan mendorong individu untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Pada umumnya, sistem kepercayaan lebih bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini lebih mengarahkan perhatian karyawannya pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada sistem batasan atau boundary system. Sistem batasan ini lebih menentukan aturan main dan mengidentifikasi tindakan serta jebakan yang harus dihindari oleh karyawan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar, yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Lalu yang keempat itu ada sistem pengendalian interaktif atau interaktif system. Jadi sistem ini memungkinkan para manajer puncak untuk memfokuskan perhatiannya pada ketidakpastian strategi dan membiarkan begitu saja supaya dapat mencapai tujuan suatu perusahaan. Sistem ini merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini pada umumnya mudah untuk dipahami. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan ini adalah pada perilaku dari orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Karena menekankan pada aspek-aspek perilaku manusia, maka subsistem dari pengendalian keuangan juga didasarkan pada asumsi-asumsi keperilakuan manusia. Pada umumnya, pengendalian lebih didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pada pengendalian keuangan, hasil yang diinginkan merupakan peristiwa-peristiwa perilaku dan aplikasi dari masalah-masalah keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan kepercayaan dan kemungkinan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.